Suatu hari, seekor kelinci pintar akan memasuki rumahnya di hutan. Tatkala mendengar suara mengerikan dari dalam rumahnya. Aku adalah pejuang yang tak terkalahkan, yang punya jurus 1000 langkah. Aku bisa menginjak-injak badak di bawah kakiku dan menghancurkan gajah seperti serangga. Tidak ada yang bisa mengalahkanku. Si kelinci ketakutan mendengarnya. Lalu ia segera lari dari rumahnya. Beberapa saat kemudian, ia bertemu si Rubah. Hei Rubah, ada yang masuk ke dalam rumahku di hutan. Bisakah kau mengusirnya? Tentu saja saudariku kelinci. Kelinci dan Rubah pergi ke rumah si kelinci. Rubah yang sangat percaya diri berteriak ke dalam gua. Hei kau, berani sekali kau masuk ke dalam rumah temanku. Aku adalah pejuang yang tak terkalahkan, yang punya jurus 1000 langkah. Aku bisa menginjak-injak badak di bawah kakiku dan menghancurkan gajah seperti serangga. Tidak ada yang bisa mengalahkanku. Rubah tak menyangka mendengar pernyataan lantang itu. Ia jadi ketakutan dan tak tahu harus berbuat apa. Maaf kelinci, saudariku. Tapi aku tidak pernah bisa menang melawan makhluk yang bisa menginjak gajah. Begitu Rubah melarikan diri, kelinci menjadi semakin takut. Ia menyusuri hutan dengan sedih. Dan akhirnya bertemu si badak. Hei badak, ada yang tidak ku kenal masuk ke dalam rumahku. Tolonglah aku keluarkan dia dari sana. Tentu saja aku bisa. Ayo, bawa aku ke rumahmu. Kelinci mengajak badak menuju depan rumahnya. Hei kau, beraninya kau masuk ke dalam rumah temanku. Keluar dan tunjukkan dirimu. Aku adalah pejuang yang tak terkalahkan, yang punya jurus 1000 langkah. Aku bisa menginjak-injak badak di bawah kakiku dan menghancurkan gajah seperti serangga. Tidak ada yang bisa mengalahkanku. Si badak juga ketakutan hingga tidak tahu harus berbuat apa. Ya, kelinci, aku baru ingat. Aku ada janji dengan dokter gigi. Sangat penting. Aku lupa, aku harus pergi sekarang. Sampai jumpa. Menyadari badak bertubuh besar saja tak bisa membantunya, kelinci mungil itu kembali menyusuri hutan. Kali ini dia bertemu si gajah. Hai gajah, aku sudah sangat putus asa. Tidak ada yang bisa membantuku. Tolonglah keluarkan dia dari sana. Jangan khawatir kelinci kecilku yang lucu. Aku akan menolongmu. Ayo. Kelinci mengajak gajah ke depan rumahnya. Hei kau, berani sekali kau masuk ke dalam rumah temanku. Keluar sekarang. Aku adalah pejuang yang tak terkalahkan, yang punya jurus 1000 langkah. Aku bisa menginjak-injak badak di bawah kakiku dan menghancurkan gajah seperti serangga. Tidak ada yang bisa mengalahkanku. Si gajah ketakutan, hingga belalainya pun bergetar. Kelinci sayang, maafkan aku. Tapi aku tidak ingin ada yang menghancurkanku. Gajah meninggalkan kelinci dan kembali ke rumahnya. Pada saat itu, seekor katak kecil lewat di depan si kelinci. Hai katak, di hutan ini sudah tidak ada hewan yang bisa menolongku. Tolong keluarkan makhluk itu dari rumahku. Tentu saja saudariku kelinci, tunjukkan di mana rumahmu. Si kelinci menunjukkan rumahnya pada si katak. Hei kau, kalau kau tak keluar dari rumah temanku, sekarang juga aku akan datang menyeretmu. Jangan mendekat. Aku adalah pejuang yang tak terkalahkan, yang punya jurus 1000 langkah. Aku bisa menginjak-injak badak di bawah kakiku dan menghancurkan gajah seperti serangga. Tidak ada yang bisa mengalahkanku. Sekarang dengarkan aku baik-baik. Aku seekor katak dengan kaki yang lengket, dan aku akan melompat tepat di atas kepalamu dan mengganggumu selama berhari-hari. Oh, jangan sampai kau berani. Tolong menjauhlah. Kalau begitu keluar sekarang. Mendengar teriakan berani si katak pada tamu tak diundang di rumah si kelinci, hewan-hewan lain segera berkumpul untuk melihat siapa pejuang perkasa itu. Cepatlah. Berapa lama lagi kau buat aku menunggu? Akan kuhitung sampai 3, 1, 2.
Baiklah. Aku keluar. Aku di sini. Semua hewan melihat sekeliling, tetapi tidak melihat siapapun. Kau di mana? Jangan ada tipuan. Aku di sini. Aku berdiri di depan kakimu. Ini aku, kelabang. Semua hewan mulai tertawa ketika melihat si kelabang. Semua hewan di hutan tertawa menyadari suara lantang itu milik si kelabang kecil. Tetapi mereka selalu percaya bahwa beberapa penghuni hutan dapat memiliki kekuatan yang sangat mengejutkan. Aku pejuang yang tak terkalahkan. Pada zaman dahulu, hiduplah 3 ekor babi kecil bersama ibu mereka di sebuah rumah kecil. Tiba saatnya bagi mereka untuk meninggalkan rumah dan belajar hidup mandiri. Ibu mereka memanggil ketiga babi kecil. Anak-anakku sayang, sekarang kalian harus pergi menjelajah dunia. Pergilah dan mulai hidup baru kalian sendiri. Tapi jangan lupa, apapun yang kalian lakukan di dunia ini, selalu lakukan yang terbaik. Inilah satu-satunya cara terbaik agar bertahan hidup. Dengan sedih bercampur gembira, 3 babi kecil berpamitan dengan ibu mereka dan pergi. Setelah beberapa saat, mereka menemukan sepetak tanah tempat mereka bisa membangun rumah. Babi yang bungsu bersikukuh ingin membangun rumahnya dari jerami. Pikirnya itulah cara termudah dan tercepat untuk membangun rumah. Jadi dia punya banyak waktu untuk bermain. Babi yang bungsu menyelesaikan rumahnya dalam sehari. Dia berteriak kepada babi-babi lainnya. "Hei kalian, aku sudah selesai." Babi yang sulung melihat rumah itu. Oke, tapi rumah ini tidak terlihat kokoh sama sekali. Bagaimana kita bisa melindungi diri dari serigala? Babi yang bungsu tidak mempedulikan perkataan kakaknya. "Jangan khawatir, takkan terjadi apa-apa." Oke, jangan bilang aku tak memperingatkanmu ya. Babi yang tengah memutuskan untuk membangun rumahnya dari kayu. Dari ranting-ranting yang dia kumpulkan di hutan, dia memutuskan untuk membangun rumah kecil. Rumahnya selesai dalam 3 hari. Rumah ini sedikit lebih kokoh daripada rumah yang terbuat dari jerami. Babi yang sulung berjalan mendekati babi yang tengah. Adikku sayang, pekerjaanmu bagus sekali, tapi ini tidak terlihat aman. Apa rumah ini akan melindungi kita dari serigala? Babi yang tengah menjawab. Jangan khawatir, rumah ini sangat aman. Oke, jangan bilang aku tak memperingatkanmu ya. Ketika 2 babi kecil lain bersenang-senang di rumah baru mereka, babi yang sulung masih terus bekerja. Karena dia membangun rumahnya dari batu bata dan batu. Babi lainnya berpikir kalau usahanya itu sia-sia. Mereka hanya bermain dan bersantai. Kenapa kau repot begini jika kau bisa menyelesaikannya dengan cepat seperti kami? Takut sekali dia. Babi yang sulung tidak peduli. Dia bekerja seminggu penuh dan berhasil menyelesaikan rumahnya yang terbuat dari batu bata dan batu. Keesokan harinya, seekor serigala lapar tiba di dekat rumah mereka. Serigala itu berdiri di depan rumah yang terbuat dari jerami. Babi kecil sedang beristirahat di rumahnya yang terbuat dari jerami. Serigala mengetuk pintu. Buka pintunya dan biarkan aku masuk. Jika tidak, aku akan meniup rumahmu dan menghancurkannya. Kau tak bisa menyentuhku, rumahku cukup kokoh. Dan serigala pun menarik nafas dan meniup rumah jerami dan menghancurkannya. Untungnya babi kecil berhasil kabur dan melarikan diri ke rumah kakaknya yang terbuat dari ranting kayu. Babi itu mengetuk pintunya. Ketika babi yang tengah membuka pintu, babi yang bungsu langsung masuk ke dalam. "Cepat, tutup pintunya, serigala bisa masuk ke sini." Jangan khawatir, dia tak akan bisa melakukan apapun pada rumah ini. Tak lama kemudian, serigala datang ke rumah kayu babi kedua dan berteriak.
Buka pintunya dan biarkan aku masuk. Jika tidak, aku akan meniup rumahmu dan menghancurkannya. Kau tak bisa menghancurkan rumahku. Dan serigala pun menarik nafas, meniupkan nafasnya, dan menghancurkan rumah kayu itu. Kedua babi kecil pun berlari menuju rumah babi ketiga dan nyaris tertangkap serigala. Serigala menuju kemari, apa yang akan kita lakukan? Babi yang sulung menjawab dengan sangat yakin. Jangan khawatir, serigala tak akan bisa masuk ke rumah ini. Tak lama kemudian, serigala lapar datang ke rumah batu babi sulung dan berteriak kepada ketiga babi. Buka pintunya dan biarkan aku masuk. Jika tidak, aku akan meniup rumahmu dan menghancurkannya. Sebaiknya kau menyerah, serigala jahat. Kau tak akan bisa masuk ke rumah ini. Serigala menjadi sangat marah. Dia menarik nafas dan menghembuskannya. Tak terjadi apa-apa. Dia tak bisa menghancurkan rumah batu itu. Serigala mencoba terus, tetapi tak bisa menggerakkan satu batu pun. Akhirnya, karena kelelahan, serigala memutuskan cara lain untuk masuk. Dia melihat cerobong asap di atap dan mulai memanjat. Menyadari serigala sedang memanjat atap dan turun dari cerobong, babi segera menyalakan perapian tepat di bawah cerobong asap itu dan menaruh sepanci besar air di atas kayu. Serigala tak bisa memanjat keluar dari cerobong dan jatuh ke bawah. Masuk tepat ke dalam air mendidih di dalam panci. Tolong, aku terbakar. Selamatkan aku. Tolong. Akhirnya, setelah terbebas dari serigala, para babi kecil saling berpelukan dengan sukacita. Besoknya, 3 babi kecil mengunjungi rumah ibu mereka untuk menceritakan semuanya. Babi yang bungsu duduk di samping ibu mereka. Kau benar, Bu. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, kita harus melakukan yang terbaik. Jika kau sungguh-sungguh, pasti akan berhasil. Sejak saat itu, kedua babi itu tidak pernah malas lagi. Mereka bekerja keras seperti kakak mereka dan hidup bahagia dan aman. Singa, tikus, dan beruang pengantuk. Kisah, pada sebuah hutan lebat hiduplah seekor tikus mungil. Ia bertetangga dengan seekor beruang besar yang tinggal dalam sebuah goa. Si beruang yang sedang berhibernasi selama berbulan-bulan masih tidur pulas dengan suara dengkuran nyaring. Suatu hari, tikus mungil berkunjung untuk membangunkannya. Sebab ia tak bisa tidur sepanjang musim karena dengkuran nyaring si beruang. Pak Beruang. Halo Pak Beruang. Musim panas sudah tiba. Kau bisa bangun sekarang. Namun, si beruang tetap tidak bangun. Si tikus mungil datang kembali membawa sebuah trompet. Ia meniup trompet dengan nyaring. Tapi si beruang tetap tidak bangun. Ketika berkeliaran dalam hutan tanpa tidur, si tikus bertemu dengan beberapa kawannya. Ada apa, tikus mungil? Mengapa kau bersedih? Aku bingung teman-teman. Sepanjang musim dingin aku sulit tidur karena dengkuran beruang yang berisik. Sampai sekarang dia belum mau bangun. Mungkin singa bisa membantumu. Apa? Mengapa aku harus menemuinya? Karena suara auman singa sangat nyaring, sehingga bisa mengejutkan siapa saja yang mendengarnya. Meski tikus mungil agak takut dengan saran itu, ia tetap menemui singa si raja hutan untuk memohon bantuan. Singa sedang tidur di depan guanya. Tikus menjadi ciut nyalinya begitu melihat hewan buas itu, lalu memutuskan membatalkan rencana dan pulang. Namun tak sengaja ia menginjak cabang di depannya, membuat si kucing besar bangun, dan suara gemetar lirih sampai di telinganya. Suara apa itu? Apa yang kau lakukan di depan guaku? Raja hutan, maaf telah membangunkan
bahkan terlalu kecil untuk camilan, tikus mungil. Mengapa aku harus membantumu? Wahai singa perkasa, kau harus membangunkan tetanggaku beruang besar. Karena ia tak mau bangun dari hibernasi, aku selalu gagal membangunkannya. Karena aku kecil, suaraku tak nyaring. Namun sebuah auman darimu dapat mengatasi segalanya. Aku tak punya waktu untuk tikus kecil mungil tak berguna sepertimu. Aku ini Raja Hutan. Singa berlalu tanpa membantu si tikus. Ia menuju sudut di mana tak ada yang bisa melihatnya. Ia bersandar pada sebatang pohon, lalu berusaha menggaruk tubuhnya yang gatal. Tubuhnya terasa sangat gatal, namun tak ingin ada yang mengetahuinya, karena ia adalah si Raja Hutan. Di sisi lain, si tikus pulang dengan sedih ketika ia mendengar suara desahan dari tengah hutan. Ia menuju ke arah suara itu berasal, dan ia melihat si singa. Singa itu berusaha menggaruk tubuhnya tanpa henti. Meski terlihat konyol, si tikus mendekati si singa. Begitu singa melihatnya, ia berhenti menggaruk. Namun masih terlihat tersiksa dan tidak nyaman karena rasa gatalnya. Pak Singa, ada apa denganmu? Aku tak tahu, tikus. Tak tahu. Tubuhku gatal sekali. Aduh. Anggap saja kau tak melihat atau mendengar apapun, tikus. Kau mengerti? Si tikus menajamkan pandangan mata mungilnya ke arah tubuh singa dan melihat sejumlah kutu kecil berlompatan pada bulunya. Tikus mengerti mengapa tubuh singa menjadi sangat gatal. Tubuhmu berkutu. Izinkan aku membantumu. Wah, bagaimana kau bisa membantuku? Kau hanya seekor tikus mungil. Pergilah sana. Tikus mungil melompat ke atas tubuh singa, tak peduli dengan kata-kata tak sopannya. Apa yang kau lakukan? Turun dari punggungku. Tikus mulai merangkak di tengah bulu-bulu yang lebat dan kusut, lalu membuang semua kutunya. Namun ini justru memperburuk situasi. Singa mulai menggaruki tubuhnya dengan cakar. Singa tak kuasa menahan gatal. Ia menyandarkan tubuh pada sebatang pohon, lalu mulai menggesekkan tubuh ke kanan dan ke kiri. Aduh, hampir saja aku terlindas. Aku tak kuat. Semakin kau berlari di atas tubuhku, semakin aku gatal. Turun kau, tikus. Singa berlari menuju sungai. Ia segera terjun ke air. Tikus yang ada di punggungnya hampir tenggelam. Pak Singa, segeralah keluar dari air. Aku bisa tenggelam. Singa keluar dari air, namun kemudian mengguncangkan tubuh untuk mengeringkan badannya. Guncangannya begitu keras dan cepat sehingga tikus nyaris tak mampu bertahan di atas tubuh singa ceroboh itu. Gatalnya sudah hampir dapat diatasi, Pak Singa. Tinggal sedikit yang di sebelah kiri. Si singa akhirnya berhenti bergerak. Tikus membuang beberapa kutu terakhir yang ada di tubuh singa. Bagaimana rasanya sekarang? Wah, rasa gatalnya sekarang hilang. Karena sudah kubereskan semua kutu di tubuhmu, Pak. Singa merasa malu karena ia tadi sudah bersikap tidak sopan. Saat kau minta bantuan, aku memandangmu rendah, tikus. Namun dengan segenap tenagamu, kau tetap membantuku keluar dari situasi sulit. Terima kasih. Sama-sama, Pak Singa. Ayo naik ke punggungku, ku antar kau pulang. Ketika tikus dan singa tiba di rumah tikus, mereka mendengar suara dengkuran nyaring yang berasal dari gua beruang. Hah? Suara apa itu? Mereka kemudian memasuki gua tersebut. Kau benar, tikus. Sudah musim panas, namun si beruang masih saja tidur. Singa si Raja Hutan mengambil nafas panjang, lalu mengaum nyaring di telinga beruang besar itu. Hingga bahkan lantai batu gua itu pun bergetar.
Berkat auman yang kuat itu, si beruang akhirnya terbangun dan berlari keluar goa. Hah? Apa yang terjadi? Apa ada yang salah? Mengapa matahari bersinar terik? Apa sudah musim panas? Di mana? Ketika penghuni hutan menertawakan sikap linglung si beruang, tikus mungil juga sangat senang karena tidak ada lagi dengkuran yang mengganggu. Pada zaman dahulu, di pondok kecil di hutan, hiduplah ibu kambing dan anak-anaknya dengan bahagia. Anak-anak kambing itu sangatlah lucu. Mereka terlihat seperti mainan. Ibu kambing, seperti ibu lainnya, mencintai anak-anaknya. Dia melindungi mereka dari hewan liar di hutan. Suatu hari, sebelum pergi mencari makanan, ibu kambing memanggil semua kambing dan berkata, "Anak-anakku sayang, aku akan pergi ke hutan. Jangan bukakan pintu untuk siapapun. Jika serigala masuk ke rumah, dia akan memakan kita semua hidup-hidup. Dia sangat licik, dia akan menyamar menjadi apapun dan mencoba menipu kalian." "Jadi bagaimana kami akan mengenalinya?" Serigala bersuara serak dan aku punya suara yang lembut dan indah. Jadi kau bisa segera mengenalinya dari suaranya yang berat dan serak. Saat akan pergi, ibu kambing ingat satu hal. Dia berbalik ke anak-anaknya. Satu lagi, kaki serigala berwarna hitam dan aku putih. Kalian juga bisa mengenalinya dari kakinya. Jangan khawatir, Bu. Kami bisa menjaga diri sendiri. Kami bisa diandalkan. Ibu kambing mencium anak-anaknya satu persatu, lalu pergi ke hutan. Serigala mengawasi mereka dari jauh. Ketika dilihatnya ibu kambing pergi, dia menunggu sebentar, lalu datang ke pintu pondok dan mengetuk pintunya. "Siapa itu?" Anak-anak, buka pintunya. Ibumu di sini. Aku membawakan makanan enak untuk kalian. Tetapi anak-anak kambing langsung mengenali suara serak serigala. Tanpa membuka pintunya, mereka berteriak, "Kau bukan ibu kami." "Suara ibu kami manis dan lebih indah." "Kau adalah serigala, kau tak bisa menipu kami." Serigala sangat marah karena tak bisa menipu anak-anak kambing. Jadi dia pergi ke toko, membeli kapur besar dan memakannya. Kini suaranya terdengar jadi lebih lembut. Lalu dia kembali ke pondok dan mengetuk pintu lagi. Kali ini, serigala mulai berbicara dengan suara lembut. Anak-anakku, buka pintunya. Ini ibu kalian. Aku bawakan makanan dari hutan untuk kalian. Mendengar suara lembut serigala, anak kambing pikir itu benar-benar ibu mereka. Tepat saat mereka akan membuka pintu, salah seorang dari mereka berteriak, "Tunggu, tunggu! Mari kita periksa kakinya dari bawah pintu." Tentu saja mereka melihat kaki hitamnya serigala dari bawah pintu. Mereka pun berteriak lagi tanpa membuka pintu. "Kami tak akan membukakan pintu untukmu. Kaki ibu kami tidak hitam. Warnanya putih. Kau pasti serigala." Dengan sangat marah, serigala pun pergi. Kali ini dia pergi ke toko roti. Ketika tukang roti melihat serigala di hadapannya, dia sangat kaget. Aku sekarang vegetarian, jadi aku hanya makan pasta. Boleh ku minta tepung? Serigala keluar dari toko roti dengan sekantung tepung. Saat mendekati pondok, dia membuka kantung dan menuang seluruh tepung ke kakinya. Sekarang kakinya putih semua. Serigala licik itu mengetuk pintu pondok untuk ketiga kalinya. Anak-anakku, buka pintunya. Ini ibu kalian. Aku membawakan makanan untuk kalian dari hutan. "Tunjukkan dulu kakimu, jadi kami tahu kalau kau ibu kami." Serigala menunjukkan kakinya yang dilumuri tepung. Saat anak-anak kambing melihat kakinya, mereka percaya bahwa itu ibu mereka, lalu membukakan pintu. Dan apa yang mereka lihat? Serigala berdiri tepat di hadapan mereka. Anak kambing tidak tahu harus berbuat apa. Mereka mulai berlarian, berteriak.
Tidak usah lari, akan kutangkap kalian semua. Salah satu anak kambing sembunyi di kolong meja. Yang kedua masuk ke kolong tempat tidur. Yang ketiga pergi ke cerobong asap. Yang keempat sembunyi di dapur. Yang kelima masuk ke dalam lemari. Yang keenam sembunyi di balik gorden. Dan anak kambing ketujuh masuk ke dalam jam raksasa di dinding. Tapi serigala licik sangatlah cepat. Dan satu persatu dia menangkap semua anak kambing. Kemari, jangan lari, akan kutangkap kalian semua. Stop! Satu-satunya yang tidak dapat dia temukan adalah kambing yang bersembunyi di dalam jam. Dia sudah kenyang jadi tak meneruskan mencari kambing ketujuh lalu pergi. Ada halaman besar tak jauh dari pondok itu. Serigala berbaring di bawah pohon dan mulai tidur. Dan mendengkur. Tak lama kemudian, ibu kambing pulang. Saat dia lihat pintu terbuka, dia tahu ada hal buruk terjadi dan mulai berteriak. Ah, anak-anakku! Saat masuk, ibu kambing terkejut. Meja dan kursi terbalik, gorden robek, tempat tidur berantakan, bantal dan sprei tergeletak di lantai. Ibu kambing mencari anak-anaknya tapi tak menemukannya. Dia mulai meneriakkan nama mereka satu persatu, tapi tak seorang pun yang menjawab. Akhirnya, nama anak terakhir pun dipanggil, dan dia mendengar suara bernada tinggi. Aku di dalam jam besar, Ibu! Ibu kambing berlari ke jam besar dan mengeluarkan anaknya. Ibu kambing dan anaknya berpelukan. Anak kambing itu mulai bercerita sambil menangis. Serigala datang menyamar. Kami pikir itu ibu, lalu membukakan pintu. Dia memakan semua saudaraku. Anak-anakku. Ibu kambing sangat marah. Dia menangisi anak-anaknya. Dengan satu anak yang tersisa, dia berjalan keluar dan menuju ke halaman. Kemudian mereka melihat serigala tidur di bawah pohon. Serigala mendengkur keras sehingga membuat cabang pohon bergoyang. Ibu kambing mengamati serigala. Dia sadar bahwa di dalam perut serigala ada sesuatu yang bergerak. Ya ampun, apa itu anak-anakku ada di dalam perutnya dan mereka masih hidup? Ibu kambing menyusun rencana dan berkata ke anaknya, larilah ke rumah dan bawakan jarum, benang, dan gunting. Saat kambing kecil berlari pulang, ibu kambing mengumpulkan 6 batu besar dari tanah. Kemudian kambing kecil kembali dengan jarum, benang, dan gunting besar. Ibu kambing menggunting perut serigala. Dia segera melihat anak-anaknya. Lalu yang lain pun kelihatan satu persatu. Mereka semua sehat. Ibu kambing tak bisa menahan diri karena gembira. Semua anak kambing memeluk ibu mereka dengan sukacita. Ibu, kami mencintai ibu. Kami mencintaimu. Yeay. Kami mencintaimu. Mereka semua sangat senang. Ah, anak-anakku, kalian selamat. Ibu kambing menaruh batu yang dia kumpulkan ke dalam perut serigala dengan hati-hati. Lalu menjahit perut serigala dengan jarum dan benang. Serigala tertidur nyenyak sehingga tidak merasakan apa-apa. Serigala tidak bergerak. Ibu kambing dan anak-anaknya segera kabur. Ketika serigala bangun, dia berdiri. Perutnya sakit sekali. Dia pikir mungkin karena dia makan terlalu banyak kambing. Karena perutnya penuh batu, dia jadi sangat haus. Dia menuju ke sungai untuk minum air. Tapi saat berjalan, batu-batu di perutnya saling berbenturan. Perutku terasa berat dan penuh. Seolah-olah semua kambing itu berubah jadi batu. Serigala ingin berlutut dan minum air. Karena batunya sangat berat, dia hilang keseimbangan.
dan terjatuh ke air. Tolong, tolong, aku tenggelam, tolong. Berteriak minta tolong, tapi tak ada yang menolongnya. Serigala tak sanggup menahan berat batu itu lagi dan tenggelam. Saat melihat apa yang terjadi, ibu kambing dan anak-anaknya berlari ke sungai. Serigala mati! Yeay! Serigala mati! Mereka menari dan melompat dengan bergandengan tangan. Sejak saat itu, ibu kambing dan ketujuh anaknya hidup damai dan bahagia di pondok mereka di hutan. Jauh dalam hutan dekat danau yang indah, hidup seekor serigala. Serigala yang lapar dengan perut keroncongan. Ia memperhatikan 3 babi muda sehat, menunggu kesempatan untuk menangkap mereka, menjadikan mereka sebagai makan malamnya. Babi sulung sangat rakus dan serakah. Ia selalu menyantap makanan saudara-saudaranya dan tidak pernah mau berbagi dengan yang lain. Hei, apel itu milikku. Aku menyimpannya untuk nanti. Babi yang rakus dan serakah. Aku tahu betul bagaimana cara menangkapmu. Serigala jahat meletakkan apel-apel favorit si babi serakah di tengah hutan. Juga mempersiapkan perangkap di ujung jalan. Sekarang makanlah apel-apel ini yang banyak agar ketika memakanmu aku bisa kenyang. Babi rakus raksasa sangat gembira. Ketika dalam perjalanan pulang, ia melihat banyak jenis apel di tanah. Buah kesukaanku. Di sini ada apa lagi? Apa? Ada banyak apel di sini. Aku harus membawanya sebelum semua saudaraku melihatnya. Karena semua apel ini milikku. Ketika si babi raksasa serakah mencoba mengambil apel terakhir, serigala menarik tali perangkap. Lalu jaring raksasa jatuh di atas tubuh babi. Meskipun babi raksasa meronta, ia tidak bisa lepas dari jaring. Tolong, tolong. Ada apa ini? Tolong. Kau masuk perangkapku. Aku akan membawamu pulang dan memakanmu, dasar babi rakus. Saat itu, saudara-saudaranya yang sangat lapar mendengar suara si babi. Tolong, tolong lepaskan aku. Tolong aku. Saat mereka dengan tergesa-gesa menyusuri jalan hutan, mereka melihat serigala jahat berhasil menangkap saudara mereka yang serakah. Oh tidak, kita harus menyelamatkannya. Tapi aku tidak kuat. Dan aku takut serigala. Meski begitu, babi kecil pemberani memutuskan untuk menyelamatkan saudara mereka. Mereka membuntuti saat serigala membawa babi raksasa ke sarangnya. Karena lelah membawa babi raksasa, serigala pun tertidur. Hei, Apa? Siapa di sana? diam. Kami datang untuk menolongmu. Babi bersaudara mencoba mendorong serigala untuk menyelamatkan saudara mereka, tetapi tak mampu karena mereka tidak cukup kuat. Mungkin jika kau memberi kami apel yang kau sembunyikan di tasmu, kami dapat mengumpulkan kekuatan kami dan menyelamatkanmu. Oh tidak, ini milikku. Jika aku bisa keluar dari sini, aku akan memakan semuanya. Suara babi-babi. Suaranya menghantui mimpiku. Aku akan memakan mereka semua satu persatu. Kalau begitu, kami pergi. Kau tinggal saja di sini bersama serigala. Babi raksasa akhirnya menyerah. Oh, tunggu. Baik. Ambil semuanya, tapi tinggalkan untukku satu saja. Ayolah, babi. Baiklah. Ayolah. Mereka memakan apel pemberian si babi raksasa rakus.
dan akhirnya mampu mendorong serigala ke samping. Bersama-sama, babi bersaudara berhasil menyelamatkan babi raksasa dari jaring. Dengan susah payah tentunya. Lalu mereka bergegas pulang. Ketika serigala jahat bangun, ia sangat marah karena si babi melarikan diri. Tidak ada yang boleh mencuri makananku. Babi raksasa rakus akhirnya mengerti bahwa mencuri makanan orang lain merupakan keserakahan. Dan sejak hari itu, ia dengan senang hati berbagi semua makanan kesukaannya dengan saudara-saudaranya, terutama apel berwarna-warni yang indah itu. Dahulu kala, ketika hewan masih memiliki kemampuan berbicara, seekor kerbau besar tinggal di peternakan si gembala. Kerbau itu membantu penggembala dalam pekerjaannya. Dan penggembala melakukan yang terbaik untuk membuatnya bahagia. Suatu hari, penggembala yang sedang membawa kerbau merumput, duduk di bawah pohon apel untuk beristirahat. Pada saat itu, serigala lapar dan licik menyelinap dan mengikuti mereka. Sepertinya kerbau itu akan menjadi makan siang yang enak untukku. Tapi aku harus menyingkirkan dulu manusia itu. Serigala tiba-tiba muncul di hadapan kerbau dan si gembala. Oh, aku punya beberapa pertanyaan untukmu. Jika kau tidak bisa menjawab, kerbau itu milikku. Si gembala dan kerbau sangat ingin tahu tentang apa yang akan ditanyakan oleh serigala licik. Mengapa seekor kerbau melayani manusia, padahal dia memiliki tanduk yang begitu kuat ya? Iya, karena aku membajak ladang si pengembala dan dia memberiku makanan yang terbaik. Lalu, bagaimana bisa seorang pengembala membuat kerbau besar ini melayaninya? Apakah itu tongkat ajaib di tanganmu? Tidak, ini bukan tongkat yang ajaib. Ini adalah bentuk kebajikan kita. Serigala tak mengerti apa yang dimaksud gembala. Kebajikanmu? Apa itu? Itu bukan jawaban. Sekarang aku bisa bawa pulang kerbau ini jika aku mau. Tapi, aku sangat ingin tahu tentang hal yang disebut kebajikan tadi. Aku tidak membawanya, tapi jika kau mau, aku bisa menunjukkannya kepadamu dengan satu syarat. Apa syaratnya? Sebelum aku membawa kebajikan, aku akan mengikatmu di pohon itu sehingga kerbauku aman selama aku pergi. Serigala sangat penasaran tentang hal yang disebut kebajikan, sehingga dia bahkan setuju untuk diikat ke pohon. Sementara si gembala pergi untuk membawa kembali kebajikan, kerbau itu menyeringai pada apa yang akan terjadi pada si serigala. Meskipun serigala tidak mengerti mengapa kerbau tertawa, ia terus menunggu si gembala selama berjam-jam. Setelah beberapa saat, si gembala datang dengan sebuah kotak besar di tangannya. Ia membuka tutup kotak, tapi serigala melihat bahwa kotak itu kosong. Baiklah, kebajikan? Di mana dia? Kau tidak membawanya? Ada di dalam, di sudut sana. Jika kau tak melihatnya, aku akan melepaskanmu sehingga kau bisa melihatnya lebih dekat. Begitu serigala masuk ke dalam kotak untuk melihat kebajikan, si gembala menutup tutupnya. Wow, tolong! Tolong! Kebajikan terlalu berharga untuk dimasukkan ke dalam kotak. Kebajikan ada di pikiran, dan kau hanya dapat menemukannya dengan mencarinya seperti harta karun. Aku berjanji tidak akan pernah meremehkan pikiran orang lain lagi. Sekarang aku lebih ramah dan lebih pintar. Tolong, keluarkan aku dari sini. Serigala tetap berada di kotak itu sepanjang hari. Keesokan paginya, si gembala dan kerbau melihat serigala telah memperoleh pelajaran yang baik dan mereka mengeluarkannya dari dalam kotak.
Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sejak hari itu, serigala bersikap lebih baik dengan hewan lain di hutan dan menghormati pikiran semua hewan, dari burung terbang hingga serangga kecil. Adis Rebaba.